Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan menjelaskan tentang materi fungsi kuadrat yang bagian ketiga. Oke, nilai diskriminan dari x kuadrat plus 2x plus 1 sama dengan 0. Maka caranya bagaimana? Nilai diskriminan jangan lupa itu rumusnya adalah db kuadrat min 4ac. Nah, ini B-nya kan ini, yang 2 ini berarti 2 kuadrat adalah 4. Kemudian 4 kali A-nya adalah 1, C-nya adalah 1. Jadi 4 min 4 itu sama dengan 0. Oke, lanjut. Oke, kita lanjutkan yang berikutnya. Pernyataan berikut yang benar berdasarkan persamaan kuadrat 2x kuadrat min 5x plus 4. Nah, ini yang tadi di kelas kita coba bahas. Balik ya. Nilai B sama dengan min 5. Oke, balik lagi. Nah, nilai B-nya adalah min 5. Kalau kita pengen melihat opsinya, oke, kita coba lihat opsinya. Nah, ini ya, A-nya sama dengan 1, C-nya min 4, A-nya min 2. Kita balik ya. Sudah jelas ya. A-nya seharusnya 2, C-nya seharusnya 4. Ini A. Ya, 2. Kemudian C-nya 4. Ya. Oke. Yang berikutnya lanjut. Fungsi ax kuadrat plus bx plus c berpotongan dengan sumbu y di, nah, kalau berpotongan di sumbu y, nah ini ya, berarti x-nya sama dengan 0. X sama dengan 0. Ini 0, ini 0, sehingga tinggal c saja. Itu y-nya. Yang sebelah sini kan y. Y sama dengan c. Nah, berarti ini koordinat kan x, y. Jadi x, karena x-nya harus 0 berarti 0, c. Ya, 0, c. Oke, kita balik ya. Oke, lanjut. 0, c. Pernyataan tentang hubungan antara diskriminan fungsi kuadrat dan grafik fungsi kuadrat berikut ini benar kecuali, kita lihat balik, kecuali ini kan jawabannya. Balik lagi, lihat opsinya ya, karena ini pernyataan sifatnya. Oke. Nah, ini bentar. Diskriminan ya, kita perhatikan diskriminan dengan dan fungsi kuadrat dan grafik fungsi. Nah, diskriminan dan grafik fungsi ya. Oke, kita balik, D sama dengan 0. Lihat opsi ya, kita lihat opsinya, balik lihat opsinya. Oke, kita bahas satu persatu. Jika D lebih besar 0 maka grafik fungsi kuadrat akan memotong. Ya, benar sementara ya. Jika D sama dengan 0 maka grafik fungsi kuadrat akan memotong. Nah, ini kan belum jelas ya. Kita ini kan akan memotong sumbu x di 2 titik. Ini benar ya. Yang ini benar. Kemudian yang ini, jika D sama dengan 0 maka grafik fungsi kuadrat akan memotong sumbu x di 1 titik. Ya, ini juga benar. Ini juga benar. Kemudian yang berikutnya yang ini, jika D kurang dari 0 maka grafik fungsi kuadrat tidak memotong sumbu x. Ini juga benar. Kalau negatif, ini benar ya. Tak centang tadi ya. Kemudian yang jika D sama dengan 0 maka fungsi kuadrat tidak memotong sumbu x. Ini yang salah ya. Salah. Oke ya, kita lanjut karena sudah tahu. Kita lanjutkan. Jika nilai koefisien x kuadrat kurang dari 0 maka bentuk grafik fungsi kuadrat yang sesuai adalah, jika nilai koefisien x kuadrat kurang dari 0. Koefisien x kuadrat kan berarti yang A ya. Kurang dari 0 berarti negatif. Nah, maka grafik fungsi kuadrat yang sesuai adalah, sudah saya sering mengulang berapa kali, kalau A-nya negatif atau kurang dari 0, grafiknya seperti U terbalik ya. Kita lihat opsinya. Nah, ini ya, terbuka ke atas atau terbuka ke bawah. Nah, yang ini ya, terbuka ke bawah. Nah, seperti ini. Oke, kita balik. Nah, terbuka ke bawah. Kita lanjut. D
Diketahui persamaan kuadrat 3x kuadrat min 6x plus 5 sama dengan 0 jika A, B, dan C berturut-turut dari nilai ya, nilai A, B, dan C berturut-turut dari persamaan tersebut. A-nya ini ini A, kemudian B-nya adalah min 6, C-nya adalah ini plus 5. Oke, jadi A-nya 3, B-nya min 6, C-nya plus 5. Kalau dilengkapi ya plus 3. Nah, ini dilengkapi plus 3, A-nya plus 3, B-nya negatif 6, C-nya plus 5. Oke, balik. Nah, ya. 3, min 6, dan 5. Oke, lanjut. Jika nilai koefisien X kuadrat lebih besar dari 0, berarti kan positif ya. Ya, ini berarti A-nya positif. A lebih besar 0 atau A-nya positif. Nah, berarti kalau A-nya positif membentuk huruf U, ya, membentuk huruf U seperti U. Nah, terbuka ke atas. Kita balik, biar lihat. Nah, terbuka ke atas ya, kita lanjut. Bentuk umum fungsi kuadrat ini sangat mudah. Bentuk umumnya ya, AX kuadrat plus AX kuadrat plus BX plus C. Ya, fx sama dengan, nah itu lebih lengkapnya seperti ini. Fx atau y sama dengan ax kuadrat plus bx plus c. Nah, kita balik. Nah, seperti itu ya. Kemudian lanjut. Sudah sampai 9. Oke, diskriminan dari 3x kuadrat min 12. Nah, untuk mengetahui diskriminan, kita perlu rumusnya ya. Jadi diskriminan atau D, rumusnya B kuadrat min 4AC. Ini dihafalkan ya. B-nya di sini, B-nya adalah 0. Ya, ini B-nya nggak ada. B itu temennya X. Jadi B-nya 0. Berarti nggak usah diperhatikan yang ini ya. Nggak usah diperhatikan. Tinggal yang min 4 kali A kali C. Sekarang min 4-nya. Min 4 kali AA-nya di sini adalah 3. C-nya adalah negatif 12. Nah, jadi min kali min plus ini 4 kali 3 12. 12 kali 12 berapa? 144. Oke, 144. Oke, lanjut. Titik potong dengan sumbu X grafik fungsi kuadrat pada gambar di samping adalah, nah ini ya titik potongnya terhadap sumbu X ya, titik potongnya bisa kalian perbesar. Ini kan berapa kelihatan sebenarnya ya, ini satu kotak ya, satu satuan min 1 yang di sebelah sini 1 2 3. Nah, yang sebelah sini kan kotak 3 kotak. Nah ya 1 2 3 berarti ya min 1,0 ya, min 1,0. Terus yang berikutnya yang sebelah sini itu 3,0. Kita balik ya, kita lihat. Nah, ini min 1,0. Oke ya, 1,0 dan 3,0. Lanjut. Oke, yang ini tadi di kelas sudah saya jelaskan. Oke, kita jelaskan. Membuka ke atas karena A lebih besar 0. Benar ya, ini yang benar. Mempunyai sumbu simetri. Nah, yang ini tadi rumusnya adalah min B per 2A. Nah, kita ulangi lagi. Yang ini benar, yang ini benar. Kemudian yang ini sumbu simetri itu rumusnya min B per 2A. Nah, min B per 2A rumusnya ya. Ini A-nya berapa? Ini A-nya 2. Ini A-nya 2. Kita tuliskan di sebelah sini. A sama dengan 2, B sama dengan 1, C sama dengan min 1. C sama dengan min 1 ya. Nah, rumusnya adalah min B per 2A. Nah, ini X ya. Sumbu simetri itu rumusnya X sama dengan min B per 2A. Jadi min B nya berapa? Min B nya min 1 per 2, A nya berapa? A nya 2 di sini ya. Berarti 2 kali 2. Sehingga hasilnya harusnya adalah min 1 per 4. Jadi yang ini, pernyataan yang ini adalah salah. Pernyataan yang kedua salah. Kemudian kita lanjut yang berikutnya. Yang ini benar, yang ini salah. Yang ini, yang ketiga, memotong sumbu X
Memotong sumbu X itu berarti Y-nya sama dengan 0. Ya, kalau memotong sumbu X berarti Y-nya 0. Ini 0. Berapa? Ini bisa pakai cara coba-coba, cara pemfaktoran, kemudian rumus ABC dan menggunakan grafik. Nah, kita lihat di sini tadi di kelas sampean sudah mendengar pakai cara coba-coba. Sekarang kita gunakan cara pemfaktoran. Nah, untuk cara pemfaktoran ini bisa dicek dulu nilai diskriminannya, apakah nilainya D lebih besar 0. Ya, dicek D-nya. Caranya seperti itu. Yang pertama, langkah pertama cek diskriminannya. Oke, kita cek diskriminannya. D-nya sama dengan B kuadrat min 4AC. Diingat-ingat. Oke, selalu ditulis. B-nya kan 1, berarti 1 min 4 kali A-nya di sini 2, min 4 kali 2. Terus C-nya min 1. Nah, ini ya, min 4 kali min 1 itu plus 4. 4 kali 2 8. Jadi 1 plus 8 sama dengan 9. Ini min kali min plus ya. Nah, jadi D-nya sama dengan 9. Kalau D-nya positif, ini 9 kan positif. Berarti D-nya itu nanti akan memotong sumbu X. Grafiknya ini akan memotong sumbu X di 2 titik. Jadi kalau positif lebih dari 0 itu pasti memotong di 2 titik. Kemudian satu lagi, tadi kalau kalian menyimak saya belajar di kelas, kalau D-nya ini bilangan kuadrat. Kalau D-nya bilangan kuadrat, ini termasuk bilangan kuadrat, itu bisa difaktorkan ya. Itu dapat difaktorkan. Silakan ditulis rangkumannya ya. Kalau D-nya merupakan bilangan kuadrat bisa difaktorkan. Oke. Setelah kita mengetahui nilai D-nya, berarti kita bisa memfaktorkan 2x kuadrat ini plus x min 1 ini menjadi bentuk perkalian. Jadi misalkan 2 tambah 5 kalau contohnya misalkan 2 tambah 4 segini ya. Ini kan bentuknya penjumlahan. Nah, menjadi bentuk perkalian jika 2 kali 3 kan sama ya. 2 tambah 4 ini 2 kali 3 kan hasilnya sama. Nah, dalam proses fungsi kuadrat ini akan difaktorkan. Ini kan bentuknya penjumlahan. Ini akan menjadi bentuk perkalian. Ya, apa caranya? Perhatikan. Kan di sini 2x kuadrat, berarti di sebelah sini 2x. Kemudian yang ini x. Kan 2x kali x kan 2x kuadrat. Kemudian yang belakang ini min 1. Min 1 kan berarti kan jelas faktornya itu 1 dan 1. Nah, cuma kita nggak tahu karena ini tandanya negatif, berarti kita harus nyoba yang ini ya. Ini misalkan tandanya negatif, kemudian yang ini positif. Kan kalau dikalikan min 1 kali plus 1 itu hasilnya min 1. Ini bisa terbalik, bisa enggak. Kita cek caranya gimana? Caranya kalau kita cek adalah 2x kali 1 berapa? 2x. Kalau yang ini min 1 kali x berarti min x. Jadi kalau dijumlah 2x min x itu hasilnya positif x. Nah, di sini perhatikan karena ini kan permintaannya plus x. Nah, berarti kalimat yang kita bentuk ini, pemfaktoran yang kita bentuk ini sudah benar. Oke, kita ulangi lagi. Jadi kalau ditulis dalam bentuk pemfaktoran itu 2x min 1 kurung ya sama x plus 1. Ya, oke. Nah, kalau ada 2 perkalian, misalkan saya punya A kali B sama dengan 0, maka salah satunya kan harus 0. Nah, kalau nggak A yang 0, ya B yang 0 gitu. Misalkan 1 kali 0, ya 0. Misalkan 0 kali 2, ya 0. Jadi salah satu harus 0. Oke, kita ulangi lagi. Jadi 2x yang pertama ya, yang mudah dulu ya. Yang mudah itu yang satunya, yang x plus 1. Nah, x plus 1 nya harus 0, berarti x nya itu harus sama dengan min 1 kan ya. Gini min 1 tambah 1 kan 0 ya. Jadi yang pertama adalah min 1,0. Dari sini titiknya min 1,0. Nah, ini sudah cukup sebenarnya untuk menjawab bahwa ini pilihan ketiga, pernyataan yang ketiga ini salah. Oke, min 1,0 dan berapa? Nah, kita coba yang berikutnya, min 1,0, terus yang berikutnya tadi adalah 2x min 1 yang sama dengan 0.
Nah, kalau di kelas saya jelaskan seperti ini. Kan ini 1 dikurangi 1 kan 0, benar ya? Berarti 2x itu sama dengan 1. Ini 2x sama dengan 1. Berarti x-nya berapa? Ya 1/2. Gitu. Berarti titiknya berapa? 0,5 gitu. Oke ya. Kemudian yang berikutnya, pernyataan yang ini salah, yang terakhir ya, pernyataan ini salah, ini benar. Nah, yang keempat sekarang, memotong sumbu Y di 0,-15. Ini sumbu Y. Ya, sumbu Y. Kemudian kalau memotong sumbu Y, X-nya yang 0. Berarti ini 0, ini 0. Berarti Y-nya berapa? Y-nya ya -1 ini. -1. Y-nya -1. Harusnya 0,-1. Oke ya, kita balik. Nah, ini ya, kita perhatikan. Nah, ini kok jawabannya ini. Ya, yang penting kita sudah mengerti. Ini salah ini. Kalau baik 1, 2, 3 dan 4 benar semua. Kita coba dianalisa. Nah, ini ya. 2 ekwator membuka ke atas, ini benar. Ini tadi sudah kita cari salah, ini sudah kita cari salah, ini sudah kita cari salah. Pilih pernyataan yang benar, berarti hanya 1 saja. Oke. Oke. Kemudian lanjut ya. Ruang diskriminan di bawah ini yang benar. Oke. Kita perhatikan ini yang terakhir. D sama dengan B kuadrat. Nah, ini yang banyak yang protes, Pak, ini benar ini. Ya, benar ya. Jadi B kuadrat tujuannya hanya itu untuk mengingatkan sampean nilai diskriminan. Udah itu aja. Oke. Jadi nanti kita buat berarti 2 soal ya yang error. Kita 100 ya yang salah di soal tersebut. Yang lain ya enggak. Oke. Jika ada pertanyaan silahkan tanyakan di grup WA atau silahkan japri. Kalau malu di grup ya japri. Oke. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.